Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Kali ini pengen cobain makanan-makanan rating rendah lagi ya. Karena gue sekarang tuh lagi pengen banget jadi opa gitu ya. Opa galbi gue. Gue pengen cobain makanan Korea-Koreaan cuy. Tapi Korean-Korean yang umum aja gitu ya. Yang kayak tteokbokki, odeng gitu. Odeng Korea bukan sih? Oke, kali ini gue menemukan sebuah tempat makan. Ini punya rating kecil, 3,8 ya ratingnya. Emang ini rada-rada amsyong nih. Nah di sini gue udah order 3 menunya. Jadi di sini ada tteokbokki large, terus ada raboki large, sama gue beli yang odeng panjang. Pertama gue mungkin bakal cobain dari yang odeng panjang dulu kali ya. Nah ini dia yang odeng panjang. Kenapa gue di sini gue nyebutnya yang odeng panjang? Karena di sini odengnya dia ada pilihan lain selain yang odeng panjang. Nah, tapi di sini kalau gue lihat emang odengnya dia gak ditusuk pakai tusukan. Jadi biar muat di sini kali ya. Jadi dia langsung dicampur pakai kuah terus dimasukin. Oke, kita lihat aja. Di sini aromanya sih aroma fish cake ya, aroma odeng ya. Cuman dari kuahnya, ini kuahnya gue terakhir makan odeng ini yang Lawson ya. Yang Lawson tuh terlihat lebih keruh. Ini dia terlihat lebih clean kuahnya. Kita cobain ya. Gue minum dulu nih. Bismillah. Oke, sekarang gue pengen cobain kuahnya dulu ya. Nih, kalau kalian lihat kuahnya emang dia clean warnanya ya. Kita cobain dulu. Apakah kuahnya benar asam atau set? Let's go. Bismillah. Enggak, kuahnya tuh terasa micin yang jelas. Terus ada aroma-aroma dari si kaldu odengnya. Kita cobain sekarang odengnya ya. Kuahnya not bad cuy, seriusan. Tapi odengnya agak kayak warnanya agak lebih putih dari yang terakhir gue coba dari Lawson tuh. Squee. Lumayan. Menurut gue ya, aroma ikannya dia ada. Menurut gue ini udah cukup bisa dimakan, bisa dinikmati. Jadi menurut gue ini untuk odengnya nggak masuk set food sih. Jadi yang komen tadi mungkin restonya udah berbenah kali ya. Kan tadi katanya ada kuahnya asam segala macam ya. Oh ya, tekstur odengnya juga cukup kenyal. Kenyal-kenyalnya masih dapat walaupun ini gue di take away. Berikutnya gue pengen cobain rabokinya. Oke, ini dia rabokinya. Jadi setelah gue pahami ya, ternyata yang ngebedain large, kan dia ada medium, large, sama regular kan ya. Yang ngebedain itu adalah si telurnya. Nah, di sini gue beli large, dia dikasihnya telurnya 1. Dibelah 2 gini, tapi dikasih dua-duanya cuy itu. Nah, kalau lu beli medium, itu dikasih telurnya cuman setengah. Kalau lu beli regular, itu nggak dapet telur. Sebenarnya gue belum pernah makan raboki sih sebelumnya. Cuman memang kalau gue lihat raboki ini dia pakai bumbu tteokbokki yang sama dengan tteokbokkinya, terus dapat tteokbokki sama dikasih mie aja nih. Kayaknya gue nggak bisa banyak komentar di tekstur mie kali ya, karena ini di take away dan teksturnya udah kelihatan sangat tidak oke. Tapi kita cobain aja, apakah dia rasanya seenggak enak itu seperti yang di komentar-komentar. Nih ya, mie-nya. Makanya gue nggak mau komentar masalah tekstur mie ya, karena ini dia sepanjang perjalanan gue syuting juga, ini kan gue belinya agak jauh. Ini apa namanya, kalau untuk tekstur mie emang jelas udah begitu lembek ya, karena dia kerendam sama kuah sepanjang perjalanan. Tapi dari segi rasa menurut gue nggak ada hal yang seperti disebutin di komentar sih. Menurut gue ini masih bisa dimakan banget, atau restonya improve sih kalau menurut gue. Jadi dia rasanya tuh lebih ke asam, manis, dan sedikit pedas. Jadi pedasnya tuh kayak mild aja gitu loh cuy. Kita coba telurnya, katanya telurnya basi. Kita cobain telurnya. Apakah basi? Ini dia. Kayaknya sih enggak ya. Oh enggak. Tapi saran gue ya, buat penjualnya ini bakal lebih oke kalau telurnya, si kuningnya dibikin agak sedikit runny. Jadi mungkin godok telurnya, telur rebusnya itu bisa di sekitaran 6 menitan aja. 5-6 menitan. Cocok nih kalau makan tteokbokki gini yang makanannya creamy, terus telurnya, kuningnya tuh masih runny kayak agak-agak telur ramen gitu. Oke, menurut gua rabokinya aman-aman aja dari segi rasa. Dan ini tadi gue perhatiin juga dari segi fotonya. Jadi kalau misalnya ada yang komen Tadi kan gue perhatiin komennya, kok large nggak kayak large gitu kan. Tapi emang dari segi fotonya juga nggak bohongin sih. Nggak bohongin. Yang ngebedain large dan non-large ternyata hanya di telurnya. Jadi makanya gue bilang, cermat-cermat perhatiin deskripsi sama foto sama nama. Jadi nggak sekedar lu bisa lihat dari nama doang. Bukan berarti gue ngebela ini ya, cuman
ya itu dia udah nunjukin kalau large-nya ya kayak gini. Berikutnya gue terakhir bakal cobain topokinya. Oke, ini dia topokinya ya. Kayak tadi gue bilang, yang ngebedain cuman masalah telur ya. Jadi kalau porsi, kalau gue lihat di fotonya emang sama. Oke, dari segi porsi, gue ngerasa ini kayak pas aja gitu cuy. Dibilang sedikit juga enggak, karena gue lihat yang di mana setelah gue makan di Lawson, kalau nggak salah 30 ribuan tuh segini. Nah, cuman yang ngebedain ya, dia tuh warnanya kayak warna saus sambal. Yang baru gue ngeh, ya. Warna kayak warna saus sambal. Nah, sedangkan kalau lu beli yang kayak semacam di Lawson, terus di Red Dog gitu, gue nggak tahu sih, gue emang jarang jajan makan-makanan Korea, karena emang gue nggak begitu favorit sebenarnya. Itu dia warnanya agak lebih gelap saus gochujangnya, kayak agak lebih merah, dark gitu loh yang gue tahu ya. Sedangkan di sini warnanya lebih terang. Dan gue ngerasa juga sausnya sedikit lebih kental dibandingkan topoki yang pernah gue coba. Yuk kita cobain aja ya. Set, kasih sausnya. Nih, squeeze. Bisa dinikmati, tapi buat sebuah topoki menurut gue kurang pedas. Jadi ini pedasnya emang terasa mild banget, terasa kayak tipis banget gitu pedasnya. Kayak cuman pedes-pedes lada putih tuh nggak sih lu? Rice cake-nya ya. Ini kenyal, gak keras, gak ada bau-bau gak sedap. Pokoknya itu gak ada rasa, cita rasa pahit yang kayak tadi di komentar. Menurut gue ini rasanya aman aja sih. Ya, jadi menurut gue kesimpulan dari gue, ya penonton kecewa gitu kan pasti komen-komennya. Ya kesimpulan dari gue emang untuk episode Set Food kali ini, dari ketiga menu yang gue coba, ini gue nggak menemukan sesuatu yang bisa dikatakan set food karena semuanya bisa gue nikmatin banget. Bahkan gue mungkin akan habisin ini setelah syuting gitu ya. Sumpah gue sebelumnya, gue disclaim dulu sebelum gue spill, gue nggak ada bayaran sama sekali dari restoran ini atau dari kedai ini untuk naikin ratingnya. Sumpah gue nggak terima apapun. Dan ini bener-bener gue beli. Kalau kalian nggak percaya ini gue bakal tunjukin struk belinya ya. Jadi gue bener-bener beli nggak dibayar sekalipun. Dan menurut gue ini restoran mungkin ya dengan komen-komen buruk yang masuk mereka sudah improve gitu ya. Jadi gue layak untuk nge-spill ini bahwa mereka sebenarnya udah nggak seburuk itu cuy. Jadi gue beli ini dari daerah Pulau Gebang ya. Namanya adalah Tteokbokki Korean Food. Mudah-mudahan ini gue beli malam, kondisi malam loh. Harusnya biasanya resto-resto kalau kondisi malam itu biasanya udah agak-agak ya gimana ya, udah mendekati set food gitu loh. Bahkan set food gitu. Nah tapi ini tadi masih kondisinya masih oke banget, masih bisa dinikmati banget ya. Jadi mudah-mudahan harapan gue buat resto ini kondisi makanannya bisa konsisten, bahkan bisa dikembangin lagi jadi lebih oke. Yang penting jangan pernah balik lagi ke masa lalu yang jadi set food. Nah, oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.